Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang beberapa teori tentang motivasi. 1. Teori kepuasan. A. Teori kepuasan hierarki kebutuhan Maslow. Konsep utama Maslow Hierarchy of Needs adalah teori psikologis yang menggambarkan hierarki 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini disusun secara hierarkis, dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kelima tingkatan kebutuhan. 1. Kebutuhan psikologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. B. Teori X dan teori Y. Konsep utama teori X dan teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini menggambarkan dua cara berpikir yang berbeda tentang motivasi karyawan. Teori X mendasarkan pada asumsi bahwa karyawan cenderung malas, tidak suka bekerja, dan membutuhkan pengawasan yang kuat. Teori Y mendasarkan pada asumsi bahwa karyawan secara alami ingin bekerja, memiliki motivasi internal, dan mampu mandiri. C. Teori ERG. Konsep utama teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alder sebagai alternatif terhadap hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menggambarkan 3 tingkat kebutuhan manusia: kebutuhan eksistensi, kebutuhan relasional, dan kebutuhan pertumbuhan. Pengelompokan kebutuhan. Kebutuhan eksistensi, kebutuhan fisik, material dasar. Sedangkan kebutuhan relasional, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki hubungan sosial. Kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan untuk berkembang secara pribadi dan mencapai potensi maksimal. D. Teori kebutuhan Maclellan. Konsep utama teori ini dikemukakan oleh David Maclellan dan mengemukakan bahwa motivasi manusia didorong oleh 3 kebutuhan dasar: kebutuhan prestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan keterkaitan. Kebutuhan prestasi, motivasi untuk mencapai tujuan yang nantang dan meraih keberhasilan. Kebutuhan kekuasaan, motivasi untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan situasi. Kebutuhan keterkaitan, motivasi untuk membina hubungan sosial yang erat, merasa diterima oleh orang lain. E. Teori Higgins. Konsep utama teori Higgins, atau juga dikenal sebagai teori 2 faktor, dikemukakan oleh Friedrich Herzberg. Teori ini menggambarkan bahwa ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan dalam pekerjaan. Faktor-faktor. Faktor motivasi yang berkaitan dengan konten pekerjaan, seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan. Faktor Higgins atau faktor yang berkaitan dengan konteks pekerjaan, seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan hubungan interpersonal. 2. Teori proses atau teori harapan. Konsep utama teori harapan dikembangkan oleh Viktor Fromm, menyatakan bahwa tingkat motivasi karyawan tergantung pada 3 faktor: harapan akan hasil akhir, instrumen atau keyakinan bahwa usaha menghasilkan hasil.
dan valensi atau nilai dari hasil tersebut. Faktor-faktor harapan, keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Instrumen, keyakinan bahwa kinerja yang baik dan menghasilkan reward yang diinginkan. Valensi, nilai atau keinginan terhadap reward yang ditawarkan. B. Teori penentuan tujuan. Konsep utama teori ini menekankan pentingnya penetapan tujuan, yaitu spesifik, menantang, dan dapat diukur dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Karakteristik tujuan yang efektif. Spesifik, tujuan harus jelas dan terukur. Menantang, yaitu tujuan yang menantang tetapi dapat dicapai dan dapat diukur. Tujuan untuk dapat diukur secara objektif. C. Teori penguatan. Konsep utama teori penguatan dikembangkan oleh Bruce Skinner, mengemukakan bahwa perilaku yang diperkuat akan cenderung dipertahankan, sedangkan perilaku yang tidak diperkuat akan cenderung terhapus. Jenis penguatan. Penguatan positif memberikan reward atau penghargaan atas perilaku yang diinginkan. Pengakuan negatif menghilangkan konsekuensi negatif perilaku yang diinginkan. Hukuman memberikan konsekuensi negatif atas perilaku yang tidak diinginkan. Penyimpangan, yaitu tidak memberikan respon atau perilaku yang tidak diinginkan. D. Teori keadilan. Konsep utama teori ini mengemukakan bahwa karyawan membandingkan upaya mereka dan hasilnya dengan upaya dan hasil kerja mereka. Jika mereka merasa perilaku yang mereka terima tidak adil, maka akan timbul ketidakpuasan dan upaya untuk memperbaiki keadilan tersebut. Komponen utama adalah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah persepsi tentang seberapa adil distribusi reward. Keadilan prosedural, yaitu persepsi tentang seberapa adil proses pengambilan keputusan. Keadilan interpersonal, persepsi tentang seberapa adil hubungan dengan atasan dan rekan kerja. Setiap teori tersebut memberikan pemahaman yang berbeda tentang apa yang memotivasi karyawan dan bagaimana organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan melalui pemenuhan kebutuhan, penguatan tujuan, penguatan perilaku yang diinginkan, dan memastikan keadilan dalam perlakuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.